Oh, Bapak Dewan pertama. Pak Romi bisa bantu mic. Yang lain? Ya, kita semua Katolik ya, jangan berdepan untuk bertanya. Atau curhat juga tidak apa-apa. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin sebenarnya saya memperkenalkan diri, nama lengkap saya Andreas Ngakimil ya. Jadi belum sempat terkenal. Saya selaku Ketua Dewan Paroki di Sanggembal Baik. Sebenarnya sudah harus pergantian karena sudah hampir 6 tahun. Ya, saya jadi Ketua Dewan Paroki. Tapi karena belum pandemi ini kita belum sempat untuk memilih pengurus yang baru. Nah, itu sudah terkenal. Yang ingin saya tanyakan, memang untuk saya sendiri, ya, Fox Point Indonesia ini menurut saya baru, dan saya baru baca melalui undangan yang dikirimkan oleh panitia, ya, melalui WA yang disampaikan oleh Romo ke saya. Ini baru menurut saya. Jadi kita juga semua mungkin bertanya-tanya, apa itu Fox Point Indonesia? Nah, setelah tadi kita mendengar penjelasan, yang saya tangkap bahwa ini merupakan suatu organisasi kemasyarakatan secara khusus untuk umat Katolik. Mungkin seperti itu, Bapak ya. Yang mau saya tanyakan, apakah organisasi ini sama dengan partai politik yang lain, ya, seperti Golkar atau mungkin PKS atau PAN atau PDIP dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah organisasi ini, ya, Fox Point Indonesia ini bisa mencalonkan salah satu kadernya misalnya untuk menjadi wakil rakyat, misalnya sebagai anggota DPR atau mungkin sebagai bupati dan gubernur misalnya, ya. Apakah bisa, ya? Mungkin itu yang perlu yang saya tanyakan. Terima kasih, waktu saya kembali. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk pertanyaan pertama saja. Selamat sore kita semua. Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya selaku Ketua OMK. Iya. 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 Di sini saya baru pertama kali mengikuti kegiatan Fox Point Indonesia ini. Menurut saya begitu bagus. Apalagi kalau ada teman-teman OMK yang lebih banyak lagi. Terus menurut saya hanya memberikan saran, alangkah baiknya apabila sosialisasi ini lebih dijalankan untuk OMK yang ada di paroki kami, karena di sini sudah ditertera bahwa orang muda Katolik harus lebih berpotensi begitu untuk, apalagi untuk gereja, mempunyai pengetahuan lebih dalam lagi, harus mengambil bagian, ikut keterlibatan begitu. Sedangkan pada hari ini cuman saya sama berdua saja. Jadi saya minta mungkin kedepannya kegiatan ini, sosialisasi ini lebih diadakan, lebih ditingkatkan lagi, atau lebih diutamakan untuk anak OMK yang ada di paroki kami begitu, Pak. Saya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dulu kita berikan aplaus lagi untuk pertanyaan kedua. Satu lagi yang mau bertanya. Bukan anak muda saja atau bapak-bapak saja, tapi ibu-ibu juga. Silakan, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Kalau belum bertanya, berpikir dulu ya. Banyak sekali kita sebagai kader sebagai wakil rakyat.
Dan ada harapan apabila ada sosialisasi lagi itu lebih ditekankan kepada anak muda ya tentang pengetahuan politik. Kalau saya tangkap gitu, pengetahuan politik bukan hanya untuk orang dewasa, tapi kalau bisa yang muda-muda itu yang malah lebih penting. Nah, semuanya penting ya. Tiga itu silakan dijawab. Bapak bertiga, waktu disilakan. Ya. Terima kasih. Memberi pertanyaan yang pertama Bapak Ketua Dewan Paroki dengan pernyataannya, ya saya terima kasih karena sudah mengikuti sedikit kurang lebihnya yang ada pada kesempatan ini sehingga juga pertanyaan terkait dengan apakah box point juga nanti sama atau kurang lebihnya seperti partai politik yang lain. Ya. Jadi pertanyaan yang tepat sekali. Ya. Jawabannya adalah bahwa tadi dijelaskan bahwa ini organisasi kemasyarakatan. Tapi kalau bicara PDI Perjuangan, Golkar dan lain-lain, itu organisasi politik. Yang dimaksud adalah parpol, partai-partai politik. Ini bukan parpol, Bapak Ketua. Jadi Fox Point bukan parpol, tapi dia adalah organisasi kemasyarakatan. Gitu. Jadi jangan sampai ini menyangkut pembahasan politik dan ini menyangkut partai politik, tidak. Tetapi lalu isinya tadi yang Pak Ketua sampaikan, Pak Ketua dan Pak Ketua sampaikan bahwa bagaimana dengan kader ke depan. Nah, oleh karena itu Fox Point hadir untuk kita diskusi bersama tentang pertanyaan Bapak tadi. Nanti kita sama-sama jawab dalam kenyataan bahwa bisa atau tidak itu bukan karena Fox Point semata. Tapi kita semua mari menyuarakan suara umat. Itu. Jadi dari dalam sampai ke luar gereja, mari kita akan bicara terkait dengan harapan Bapak tadi. Adakah nanti besok ada yang dari kabupaten, adakah yang nanti dari provinsi, sampai ke ada yang ke nasional? Itu dari kita sendiri. Lalu kuncinya kita harus tahu tentang apa yang harus kita buat. Sebisa apakah yang kita sudah punya dan yang belum, dan lemahnya kita apa. Itu yang nanti jawaban bersama sesuai dengan yang disampaikan seruan dari OMK Ketua ya, Nona Lydia tadi. Ya. Itu arahnya ke situ. Ya. Bagaimana supaya fokus, ya kita akan fokus sampai pada OMK. OMK akan mengetahui. Terima kasih atas fokusmu untuk mendengarkan sedikit daripada penjelasan yang garis besar demikian. Kita belum masuk sampai ke dalam, tapi Nona Lydia sudah sampai pada pemahaman tujuan ke dalamnya. Maka satu waktu kita akan jumpa, ya, untuk menjawab apa yang tadi Bapak Ketua Dewan Paroki punya pertanyaan tadi. Itu akan kita jumpa bersama, baik pihak Dewan Paroki, pihak OMK dan segala macam hal. Mari kita diskusi. Kita tidak tahu kita punya kelemahan. Ya, orang-orang bijak mereka bilang untuk mencapai sukses itu kita harus tahu kelemahan kita. Bukan karena ya kita tahu kita punya kelebihan dan kita andalkan, tetapi yang pertama kita tahu kelemahan kita. Oleh karena itu kalau mau pergi di sawah pastikan siap arit. Kalau saya punya arit kumpul ya saya harus gosok dulu. Nah itu soal kelemahan. Kalau arit kumpul maka digosok dulu baru ke sana. Tapi kalau tidak tahu kelemahan, tiba-tiba pagi-pagi mau pergi ke sana, tidak tahu yang kemarin aritmu yang pakai paras kemarin yang sudah tumpul, dan pagi hari bergegas pergi dengan bawa arit tumpul sampai di sana, ya tidak bisa berbuat banyak karena arit tumpul. Nah disinilah kelemahan. Maka kita sama-sama tahu tentang kelemahan kita untuk menjawab Pak Ketua punya
pertanyaan tadi. Nanti akan ketemu lemahnya kita ada di mana. Kita tidak usah pesimis, kita tidak usah merasa minder, kita tidak usah merasa bahwa kita ditinggalkan. Yang meninggalkan kita itu kita sendiri atas keadaan kita sendiri, yang kita sendiri tidak harus keluar dan berani melakukan apa yang menurut kita, kecuali kita berlangkah yang mencemoohi orang lain. Tetapi kalau sejauh kita punya kelemahan, mari kita berdiri. Ada banyak hal, waktu ini tidak cukup kita diskusi terkait dengan kedalaman seperti apa, ya. Jadi saran tepat sekali untuk anak Lydia bahwa fokus untuk OMK, ya. Bapak kemarin punya fokus untuk OMK, ya, ketemu OMK, Immanuel sudah, Agustinus sudah, Thomas Aquinas, ya rencana tahun-tahun kemarin dan tahun ini Kiai Gembala Baik dan juga Christophorus, tapi pandemi, ya, harus keluar. OMK harus pergi keluar penyegaran di luar sana, melihat OMK lain di paroki-paroki lain, di kabupaten provinsi lain. Kemarin Agustinus mereka ke Manado, Manuel saya berangkatkan mereka ke Jogja, ya. Nah, lebih lanjut nanti OMK yang lain-lain nanti akan menyusul, tetapi karena pandemi akhirnya prosesnya seperti begitu. Sama pula dengan kemarin itu kita tidak dapat jatah untuk ke Vatikan Roma sana, tetapi karena saya ada di situ, saya bilang sama Bupati bahwa ini Katolik itu bukan gereja saja, dia juga agama. Oleh karena itu, berilah kita ruang untuk ikut berziarah ke pusat agama kami. Bupati dengan bijaksana, mendiang almarhum Bapak Paulus Demas Mangansan itu memberi kita ruang untuk bisa ke Vatikan. Ya, jadi semua dihambat oleh wasi corona, makanya juga yang berangkat ke Vatikan tahapan 2 tahun terakhir ini tersendat. Padahal 2 tahun awal waktu itu sudah berjalan, termasuk ibu ini berangkat. Ya, ada yang dari sepeda 8 kemarin turun, saya bilang tidak, kamu tinggal tunggu giliran karena kota dulu baru naik ke dataran seperti itu. Ya, ada giliran, tetapi ternyata prosesnya tersendat oleh karena corona. Jadi moga-moga saja Bapak Ibu nanti juga akan penyegaran juga untuk melihat situasi luar. Nah, di sini tentu banyak hal kita akan bicarakan secara pemberdayaan, ya, karena politik itu sendiri kita bisa akan masuk pemberdayaan. Mungkin karena waktu terbatas dan ibu bapak belum memahami baik akan pengertian daripada ini, mungkin ada waktu yang lain, ya, ada waktu yang lain kita ketemu bicarakan. Tapi yang pasti Bapak Ketua Dewan Paroki, demikian, ini bukan partai politik atau nanti mengarah ke partai politik pun tidak. Murni adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di tiris gereja Katolik yang didampingi oleh seorang romo moderator, ya. Jadi yang pasti itu seperti begitu. Jadi jangan sampai, ya, dia sama dengan PEM tadi, sama dengan WKRI, sama. Jadi karena dia baru 5 tahun lalu, kurang lebih 6 tahun lalu baru berdiri di Jakarta, dan 5 tahun lalu baru kita lalu mendengarkan itu dan kita masuk sebagaimana bagian daripada itu. Ya, di Jayapura, di daerah Papua mereka duluan baru kita. Jadi kurang lebih itu. Ya, jadi jangan sampai ada yang tanya itu partai politik kah? Tidak. Dengan tegas tidak. Dan ini organisasi resmi terkait dengan kita punya kebutuhan gereja dan penggereja. Ya Pak Ketua, begitu ya. Mungkin materi itu nanti dibaca, diperdalam lagi, mungkin di lingkungan pengurus paroki dan juga Nona Lydia juga kurang lebih begitu, baca supaya nanti setelah jadi OMK juga masuk di PK. Nah, tentu nanti ke sini juga. Harapannya bahwa kita ada di sini. Ya, tidak cukup pemuda Katolik, tetapi menjadi orang dewasa Katolik yang dengan pikiran, bukan karena usia semata, dengan kemampuan yang dewasa. Mari kita sama-sama ada di Fox Point, ya,
Kalau di PK mempersiapkan diri dan lain-lain, ya, mari kita menuju ke sini. Saya sepakat dengan Lydia untuk mendalami jauh tentang Fox Point. Mudah-mudahan jadi Fox Point Kabupaten Manokwari pada waktunya ketika pergeseran kabupaten ke Muara Pramati. Ya, ya, saya kira itu mungkin dari Pak Lebang, mungkin komentari atau mungkin ada pertanyaan menyusul, silakan dari. Baik, izin Pak Ketua, mungkin terkait dengan saudara Lydia dengan sosialisasi dan dipahami semua bahwa tadi di awal saya coba sampaikan bahwa hari ini memang kita tahapan sosialisasi. Setelah ini kita menuju rapat kerja, disitulah program kerja kita akan susun. Salah satu poin itu akan kita akomodir, ya. Kita akan akomodir terkait dengan sosialisasi internal maupun nantinya eksternal, ya. Artinya apa, internal kita organisasi juga DPD harus kuat, eksternal ke umat Katolik yang lain tadi, ya, OMK, PMKRI, PKRI, gitu ya. Jadi di luar DPD kita juga akan penguatan itu di FGD lain. Karena saya ada di bidang kaderisasi dan pelatihan, ini bagian yang nanti kita akan menjadi hal yang sentral untuk menyiapkan kader-kader kita yang diharapkan oleh Fox Point, bahwa kader Katolik harus kita siapkan dan satu gerakan ke masyarakat bersama. Jangankan yang disampaikan Pak Ketua Dewan Paroki mau jadi calon legislatif, kalau mau jadi presiden juga mungkin kalau kita tadi satu suara yang diharapkan Pak Ketua tadi, harapan Fox Point. Sebenarnya tidak susah. Berapa suara kita di Kabupaten Manokwari? Berapa suara kita Katolik di Papua Barat? Jadi mungkin sekali kalau kita semua satu suara, ya. Di awal sebenarnya sudah diingatkan oleh Pak Ketua DPD tadi, kalau kita satu suara semua jadi mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Hari ini Fox Point mulai hadir untuk menjadikan semua mungkin, begitu ya. Jadi ini suara umat Katolik dari semua lini kan, OMK, semua lini kita harus jadi satu. Besok mungkin kita sosialisasi dengan OMK ada persoalan apa? Bicara umat Katolik secara besar di Masni, kalau petani semua persoalan apa di Masni? Itulah suara-suara umat Katolik yang kita mau dorong, ya. Sederhana sekali bicara suara umat Katolik lebih khusus. Kalau tadi bicara partai politik kan kita bicara umat secara besar, secara global. Tapi hari ini kita datang untuk bicara suara umat Katolik mana? Begitu. Sesuai fungsinya tadi kan sudah jelas. Kita adalah wadah pembinaan, kita adalah wadah pengkaderan, kita adalah wadah edukasi atau pendidikan, dan kita adalah wadah konsultasi. Yang sakit-sakit umat Katolik datang sini. Saya tidak bisa tanam musim tanam hari ini gagal panen. Ini kan bagian daripada konsultasi. Ini kan suara umat Katolik yang disuarakan dan harus ditangkap oleh pengurus. Setelah itu lakukan implementasi gerakan itu. Ya, jadi gagasan-gagasan strategis yang ada di organisasi kemasyarakatan ini menjadi penting kembali, bermanfaat kembali lagi kepada umat. Jadi kita hadir untuk oleh umat Katolik, sehingga harus kita satu suara. Mungkin ini tambahan terkait dengan sosialisasi. Saya akan akomodir ini di rapat kerja, ya, untuk sosialisasi ini. Mudah-mudahan kita penyiapan kaderisasi dan pelatihan-pelatihan semakin banyak di bidang saya. Kita himpun semua untuk siapkan kader gitu, ya. Kita harus siapkan kader dan itu penting. Hari ini mungkin Pak Ketua sudah posisi di atas, ya harus siapkan kader lagi yang mungkin lebih dari Pak Ketua lagi. Kalau tadi mau jadi gubernur, kenapa kita tidak siapkan jadi gubernur begitu? Jadi menteri, kenapa kita tidak dorong jadi menteri? DPR RI, presiden pun sekalipun kenapa tidak begitu ya? Jadi itu bisa dan mungkin sekali. Hari ini kita masih jalan sendiri-sendiri, ya. Pak Ketua jalan sendiri, terasanya begitu.
Pak Robert jalan sendiri, saya jalan sendiri, Pak Stefanus Selang jalan sendiri, Pak Petrus Kasiu di Bintuni jalan sendiri, Pak Emil Kocu di Tamrau jalan sendiri, Pak Abraham mantan wakil ketua bupati Fak jalan sendiri. Seperti itu, Katolik masih jalan-jalan sendiri. Kenapa hari ini kita tidak bangun kekuatan yang satu? Buah mungkin. Dan keyakinan saya optimis sekali bahwa kita Katolik ini walaupun satu hadir seperti ketua DPD hari ini, tapi bersinarnya terang sekali gitu. Ya, itu optimisnya saya. Saya tidak ragu untuk melihat orang Katolik kecil, tapi dia besar di dalam kehidupan ini. Itu optimisnya saya. Dan itu terbukti. Ya, terbukti sekali. Kita sedikit, tapi kalau terangnya terang sekali begitu. Tepuk tangan dulu buat ketua, gitu ya. Ini jadi motivasi kita bahwa ada orang-orang yang seperti ini yang kita siapapun dia. Hari ini contoh teladan bahwa ada terang-terang itu di Katolik. Kalau besok ada terang dari sini, kenapa kita tidak dorong? Ini penting untuk kita siapkan kader. Jadi beban moral saya di bidang ini untuk siapkan kader. Tugasnya saya untuk yang seperti ini, untuk kader Katolik harus muncul dari semua lubang batu mana, begitulah kasarnya bilang dong. Kita harus siapkan dia, ukir dia jadi berlian begitu. Dan ini beban berat, tanggung jawab ini amanah. Kami juga butuh dukungan dengan masukan-masukan seperti ini. Ya, itu mungkin yang bisa saya tambahkan dari saya selaku bidang kaderisasi dan pelatihan untuk fungsi organisasi. Terima kasih. Pak Ketua, yang tadi itu nyatanya dari yang kondisi hari ini, Kota DPR Kabupaten Manokwari itu Katolik satu, namanya Alosiet, anak buah Mena satu, begitu ya, supaya diketahui bahwa di Katolik itu di Manokwari Kabupaten ini ada satu saja Katolik. Halo, itu. Yang kedua, di provinsi itu ada 56 anggota DPR yang dipilih itu ada 45. 45 itu yang Katolik cuma 4 orang. Dari 45 orang itu Katolik cuma 4 orang. Yang lain itu saudara-saudara kita yang Muslim dan Protestan. Lalu ada 11 kursi otsus yang hadir cuma 1. Satu itu siapa? Bapak Barnabas Sidik tadi yang masuk di daftar pengurusan kita tadi itu. Itu supaya Pak Ketua Dewan Perwakilan tahu bahwa itulah representatif kita di Dewan Kabupaten dan Provinsi di Manokwari, Papua Barat, kurang lebih itu. Di Bintuni, Kabupaten Bintuni itu hadir 3 anggota DPR. 1 Elias Lamere, yang kedua Robert Manibui, dan yang ketiga Erik Manibui. Erik Manibui tinggal di mana? Tinggal di mana sekarang? Dia bertempat tinggal sekarang di SP3. Dia punya rumah di situ. Sudah lama. Dia punya rumah, istrinya dari situ. Itu dia punya kolam ikan di sekitar sini kan. Ya, jadi itu salah satu dari kita. Jadi kalau bicara soal pengkaderan, bicara pemberdayaan, nanti sewaktu-waktu kita akan jumpa, kita bicarakan. Bapak Ibu mau apa, mau kemana? Yang penting kita saling percaya. Orang lain saja bisa saling percaya terkait dengan kita sama-sama. Suara kita di dalam keluarga umat Katolik, mari kita saling mendengarkan. Ya, ada gereja Immanuel GKI di sini, ada toh? Sementara dibangun. Itu juga sementara kemarin saya udah kasih 1 miliar. Saya belum lihat bangunan itu.
tidak ketemu juga dia punya ketua panitia ataupun ketua dewan paroki, dewan gerejanya. Cuma lewat perantaraan teman bilang kau tolong bantu mereka ini karena mereka susah, seperti itu. Yang lalu atas inisiasi saya bantu di gereja ini karena cuma dikasih tahu Romo. Lebih lanjut sudah tidak, karena saya tidak tahu apa diumumkan atau tidak, panitia tahu atau tidak, saya tidak tahu. Oleh karena itu kontak juga tidak terlalu itu ya. Jadi kurang lebih itu semangat saja, ke depan ada program apa-apa diskusikan. Tapi sementara kita fokus di kota, tetapi ternyata Pak Yosef Junior luar biasa dengan semangat sportifnya bersama jemaat umat di sini, lalu dengan gilang gemilang bangunan yang sangat luar biasa berdiri seperti ini. Itu suatu syukuran yang harus luar biasa. Gereja bagus tapi jangan pemalas sembahyang, karena gereja bagus itu biasa kadang ya rindukan saja tapi kita tidak banyak itu. Lalu tidak ada lagi kor-kor yang bagus di dalam. Saya berharap karena itu kita menyanyi bagus. Orang Protestan itu paling akui kita paduan suara ya. Saudara-saudara Protestan itu mau lagu pop apa dalam rohani terserah dong, mau kasih band dalam gereja terserah. Tapi mereka kurang lebih merasa bahwa gereja Katolik ya ada kelebihan lain, kurang lebihnya dari paduan suara yang monoton setiap waktu luar biasa. Itu bapak kita ada yang di belakang itu, panitia satu itu dari Protestan, dia bukan Katolik itu. Kebetulan dia kei, jadi dia ikut saya jalan-jalan, tapi gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita sama-sama simak ya. Jadi gereja harus meriah. Saya berharap kita sama-sama karena ciri khas kita itulah keberadaan kita dan pengakuan orang dan kita sendiri, sehingga kita semangat tetap jadi 100% Katolik, 100% NKRI Indonesia maksudnya. Pak Ketua, mungkin itu saja jawaban. Kalau lagi tidak ada ini karena saya ditunggu di kota atas acara khusus Pak Bupati. Jadi mungkin nanti diarahkan untuk ucapannya, nanti baru disampaikan. Oke, baik, terima kasih Bapak Bupati ya. Berdua ini antara menjawab pada 2 pertanyaan dan 1 harapan.